Dapurku adalah dapurmu. Di sini kita bisa berbagi dan menikmati kebersamaan dalam kesederhanaan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Dia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kali ini Dapur Dina mau bikin kue semprit. Kue semprit yang saya bikin ini sederhana banget, nggak pakai telur dan nggak pakai lama dan nggak pakai ribet. Yang hasilnya akan seperti ini. Saya akan lakukan selangkah demi selangkah. Bahan-bahannya pakai tepung terigu biasa aja, tepung terigu serbaguna ya. Juga ini tepung maizena atau tepung jagung. Saya pakai gula halus, pakai gula pasir yang di blender dihaluskan juga bisa, dan saya pakai butter yang kualitasnya bagus karena ini paling keras rasanya, jadi menentukan banget hasil akhirnya ya. Ini butternya nggak dingin ya, udah saya keluarin dari kulkas tadi pagi. Jadi udah suhu ruangan, dia tidak dingin, jadi nggak kaku kayak gitu. Saya mau kocok dulu, kecepatan sedang aja, mungkin sekitar 2 atau 3 menit ya. Ini udah 2 menit dengan kecepatan sedang, warnanya jadi pucat kayak gitu ya. Oh ya, kalau suka dengan perasa ada aroma vanila kayak gitu, bisa ya. Sekarang ini dimasukin aja vanila ekstrak. Vanila ekstrak itu perasa vanila, jadi kayak cairan gitu yang dikit aja dikasih dia udah wangi vanilanya keluar ya. Saya nggak pakai karena saya mau butternya ini kan udah kualitas yang bagus, jadi rasa butternya itu nanti yang akan kuat. Sekarang saya mau masukin dulu gulanya, gula halusnya. Saya akan aduk lagi mungkin 1 menit aja ya, karena tepung butternya udah kekocok dengan bagus. 1 menit ya. Ini udah 1 menit lagi dengan kecepatan sedang, dan saya mau campur sekarang si tepung maizena ini dengan tepung terigunya ya. Kalau nggak ada maizena nggak apa-apa ya, nggak pakai, tapi sebaiknya adonannya itu didiamkan dulu di kulkas nanti sebelum dipanggang atau dicetak. Itu didiamkan di kulkas kalau nggak pakai maizena ya, jadi dia tuh nggak terlalu mekar banget gitu loh jadinya ya. Sementara itu kita mau panaskan ovennya ya. Jadi pas ini kelar, ovennya pas panas ya, 350 derajat Fahrenheit atau sekitar 175 derajat Celcius ya. Ini udah saya campur rata tadi, dan kita mau masukin sedikit demi sedikit, kecepatan rendah aja sampai semuanya kecampur rata ya. Ovennya udah sedang dipanaskan. Ini yang terakhir mau sekalian aja. Terus kita siap cetak deh. Oke, udah selesai. Kalau mau pakai telur boleh ya, diisi 1 telur aja. Hasilnya tuh kayak gini kira-kira. Saya nggak pegang di tangan karena dia pasti akan lengket. Saya mau pakai cetakan yang kayak gini bentuknya, bebas ya. Kalau mau yang biar bentuk bunga gitu juga boleh, atau bulat-bulat kayak sagu keju juga bisa ya. Tapi saya akan bikin kayak pipih-pipih gitu ya. Ini dapat berkat dari Ibu Debbie, makasih. Jadi punya deh piping bag ya. Kalau nggak punya, pakai plastik biasa aja, yang seperti biasa aku pakai itu loh. Nah, masalah ini kita akan masukin semuanya. Dan baking tray saya ini anti lengket, semua udah tahu kan. Tapi kalau nggak pasti, boleh diolesin butter tipis aja, diolesin mentega tipis gitu ya. Ini kita masukin, kalau punya yang agak lebih kecil dari ini nggak apa-apa ya, setengah-setengah dulu atau sedikit-sedikit aja dulu. Ini mau saya turunin dulu biar dia padat dulu ke bawah. Ini bagus banget ya, piping bag ini kuat banget.
Saya buang dulu dikit. Bebas ya, bentuknya bebas. Saya pakai ini ujungnya yang agak bolong besar kayak gitu. Dan saya mau bikin pipih aja. Ini ditekan, dikira-kira sesuai selera aja ya. Gitu, terus dari baliknya. Ini kalau mau diisi yang coklat juga bisa. Jadi adonan ini diambil setengah, terus diisi bubuk coklat barang 1 sendok makan biar berwarna coklat juga bisa ya. Oh ya, ini ketebalannya sebaiknya sama. Jadi waktu manggang itu dia itu hasil panggangannya itu sama gitu, tingkat kematangannya itu sama. Karena tadi itu suamiku bikin juga nyobain dia coba mencetak-cetak gini. Nah, tipis tebalnya itu nggak sama. Jadi ada yang gosong, ada yang belum mateng gitu. Jadi kalau tebalnya sama kan matangnya bareng ya. Saya cetak dulu semuanya sampai selesai ya. Ini udah jadi 1 tray kayak gini. Ovennya udah nyala. Ini masih ada adonan lagi segini. Kita akan bikin 1 tray lagi ya. Ini saya panggang dulu. Jadi bebas ya bentuknya itu. Saya sukanya bentuk kayak gini. Kalau teman-teman mau yang bundar, bunga, bebas ya. Ini semprit, sederhana banget. Ini saya mau panggang 350 derajat Fahrenheit atau 175 derajat Celcius. Kira-kira 15-20 menit. Kalau oven saya itu 15 menit biasanya udah kecoklatan. Ini, woi, panas banget. Tengah-tengah aja. Ini sekitar 15 menit. Tapi dilihat ya, kalau misalnya belum masih putih kayak gitu, berarti tambah 5 menit lagi. Tapi kalau kompor saya udah tahu karakternya, saya udah coba 15 menit udah kecoklatan dan udah matang ya. Baiklah, makasih. Kita lihat, langsung panas. Oke, kayak gitu hasilnya. Seperti itu. Yang kedua masuk, lihat kan bedanya kan? Ini udah mulai kecoklatan kayak gitu karena dia udah matang. Ini masih adonan mentahnya tuh seperti ini ya. Kita panggang, terus kita dinginkan dulu, baru bisa dimasukin di toples ya. Ini idealnya ditunggu dingin dulu baru bisa dimasukin toples. Karena kalau masih panas dia akan melempem ya kuenya itu. Kita coba 1 aja. Renyah banget, di mulut tuh langsung nyes. Karena butternya banyak banget, menteganya banyak banget ya. Jadi nggak pakai telur tapi menteganya foya-foya. Tapi mentega yang bagus menghasilkan kue semprit yang luar biasa menurutku. Suami saya sukanya dia yang agak crunchy, kalau saya sukanya yang agak nyes kayak gini. Jadi maaf ya, karena aku yang bikin seleraku. Ini simple banget, gampang, rasanya enak banget. Hantaran lebaran ini luar biasa. Dicoba ya.